Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami dalam waktu cepat. Saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Padang Toru yang menjadi sorotan itu ada paling tidak 8 unit izin yang hari ini sudah dievaluasi semua. Kemudian yang 3 diantaranya, 4 diantaranya kita lakukan penghentian operasional karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Padang Toru. Selamat malam pemirsa, duka untuk Sumatera. Di tengah duka Sumatera, Indonesia dikejutkan oleh fenomena dalam tanda kutip banjir kayu gelondongan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH saat ini sedang mengusut siapa dalang di balik fenomena banjir kayu gelondongan di tengah bencana Sumatera. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, memang anomali cuaca di Asia Tenggara telah memicu bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor. Di Sumatera, bencana alam ini diperparah oleh hantaman kayu gelondongan yang terseret arus banjir, merusak dan menutupi pemukiman, danau hingga pantai. Saat ini pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH terus menyelidiki siapa saja dalang di balik banjir bandang kayu gelondongan saat banjir besar melanda Sumatera. Satgas PKH ini adalah tim gabungan dipimpin oleh Menteri Pertahanan didampingi Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri sebagai wakil. Ketua Pelaksana Satgas PKH adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus dengan anggota dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Banjir kayu gelondongan di Sumatera, pemirsa, membuat publik bertanya dari mana asal-usul kayu gelondongan itu. Menurut mantan Kapolda Riau dan mantan Kapolda Sumatera Selatan, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengusaha legal maupun ilegal menebang pohon hutan di kawasan hulu, di mana sungai menjadi jalur transportasi utama. Kayu yang bernilai ekonomis tinggi itu diikat dan kemudian disimpan di sungai untuk kemudian ditarik kapal tongkang ke hilir untuk dipotong di penggergajian atau sawmill. Kayu pun siap diperdagangkan, namun banjir besar Sumatera akhir November lalu menghanyutkan kayu-kayu dari sungai ke pemukiman di desa, kota, masuk danau, bahkan sampai ke pantai. Pemirsa, inilah titik sebar lautan gelondongan kayu di tengah banjir bandang Sumatera. Di Sumatera Barat, kayu gelondongan memenuhi pantai air tawar Padang. Gelondongan kayu juga menutup permukaan Danau Singkarak, Solok, Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, kawasan Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan juga dihantam banjir kayu gelondongan. Gelondongan kayu juga hanyut hingga Tuka, Tapanuli Tengah. Di Provinsi Aceh, lautan kayu gelondongan menutup sebagian kawasan di Merede, Pidi. Kemudian lokasi yang banyak direkam kamera media nasional dan internasional adalah gelondongan kayu yang menghantam kawasan Aceh Tamiang. Kayu gelondongan juga ditemukan di beberapa lokasi lain, terutama masih menumpuk di sungai-sungai di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Titik terang status kayu gelondongan muncul dari temuan Satgas PKH di lapangan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang adalah kayu yang berasal dari pohon yang sudah berusia lama dan sebagian sengaja dipotong dengan mesin gergaji, bukan pohon tumbang karena tergerus air. Saat ini Satgas PKH dan kementerian lembaga terkait sedang mengidentifikasi siapa dalang di balik banjir kayu gelondongan. Sanksi berat sudah disiapkan, sementara itu pemerintah sudah memberikan sanksi tegas bagi perusak hutan yang diduga menjadi pemicu banjir bandang Sumatera.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup 3 perusahaan yang diduga menjadi pemicu banjir, yaitu PT Agincourt Resources yang adalah anak bagian dari grup Astra, PT Perkebunan Nusantara 3, PTPN 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy. Tindakan tegas juga dilakukan Kementerian Kehutanan dengan menyegel 7 institusi yang diduga telah merusak hutan dan mempertimbangkan mencabut hak pengelolaan hutan atau HPH yang dipegang oleh 20 perusahaan di wilayah banjir Sumatera. Pekan ini, satu lagi tindakan tegas diambil Satgas PKH. Sanksi Satgas PKH ini akan kita konfirmasi sesaat lagi apakah ada pihak yang terkait dengan fenomena kayu gelondongan di bencana Sumatera, yaitu tagihan denda 38 triliun rupiah bagi 49 perusahaan sawit dan 22 perusahaan tambang. 49 perusahaan sawit harus membayar denda 9,4 triliun rupiah, 22 perusahaan tambang harus membayar denda 29,2 triliun rupiah. Pertanyaannya pemirsa, siapa dalang di balik lautan gelondongan kayu yang menghantam pemukiman saat terjadi bencana Sumatera? Seperti apa sanksi Satgas PKH terhadap mereka? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pada Top Ekonomi malam ini telah hadir bersama kita 3 orang narasumber, 2 orang hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV. Saya menyapa yang duduk dekat saya adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Laksmi Wijayanti. Bu Laksmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir bersama kita juru bicara Satuan Tugas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi anggota Komisi 4 DPR, Riono. Pak Riono, selamat malam. Selamat malam, Mas Tio. Terima kasih telah ikut hadir walaupun dari jauh ya Pak Riono. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Barita. Pak Barita, kita memang masih melihat proses bagaimana PKH, Satgas PKH ini bergerak. Pertanyaannya Pak, sampai sekarang kita bicara ini, apa temuan terakhir yang ditemukan Satgas PKH, Pak Barita? Ya, yang pertama sekali kalau berkaitan dengan bencana yang terjadi khususnya di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, ini tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu sudah menurunkan tim untuk melakukan pengumpulan data dan penyelidikan. Tentu kemarin dan beberapa waktu yang lalu otoritas kehutanan dan lingkungan hidup juga sudah melakukan hal yang sama. Kita harapkan ini bisa dikoordinasikan dengan cepat, dan apabila ada temuan bukti permulaan yang cukup di mana terjadi pelanggaran pembalakan liar yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor, ini akan segera ditindaklanjuti melalui tindakan hukum yang represif. Dan karena Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan itu terdiri dari 12 kementerian lembaga yang sektoralnya berkaitan langsung dengan masalah kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di kawasan hutan, maka koordinasi itu akan menjadi bagian yang bisa mempercepat proses hukum. Sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menangkap dan telah mengajukan proses hukum kepada pelaku pembalakan liar di mana objeknya itu ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tetapi barang-barang bukti yang terjadi peristiwa pembalakan itu sudah dikirim ke Jawa Timur. Kayunya sudah tertangkap di Jawa Timur? Sudah tertangkap Jawa Timur. Nah, dengan koordinasi yang cepat itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga proses hukum akan membantu menangkap, mengusut tuntas, dan Satgas PKH juga akan melakukan langkah-langkah yang sesuai kewenangan dan tugasnya untuk menertibkan, menjatuhkan sanksi, dan melakukan proses hukum pidana. Kalau kita fokus di 3 provinsi dulu Pak Barita, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, itu temuan PKH itu akan diumumkan kapan? Ini masih terus bekerja sampai kapan Pak? Ya, ini kan ada
yang sudah berjalan ini ya, tim Satgas PKH berkoordinasi dengan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tentu ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi merupakan proses untuk mengumpulkan data, bahan-bahan bukti yang diperlukan, sehingga nanti dilakukan proses penyelidikan. Secara hukum kan ada proses penyidikan dan ada proses pengajuan secara pro justisia. Dan karena itu ada di bawah satu atap Satgas Penertiban Kawasan Hutan, maka koordinasi itu akan bisa berlangsung lebih cepat. Tentu saja otoritas kehutanan memegang peranan penting untuk menentukan sesuai kewenangannya fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang harus menjadi landasan hukum untuk melanjutkan proses pro justisianya. Demikian juga lingkungan hidup. Sektoral inilah nanti yang menjadi bahan dan referensi utama bagi Satgas untuk menentukan di mana pelanggaran hukum, siapa pelakunya, dan bagaimana untuk diproses secara pro justisia. Terduga pelanggarnya sudah ada, Pak? Terduga pelanggar. Perusahaan yang kan di pemberitaan banyak mengatakan ada perusahaan tambang, ada perusahaan sawit, ada perusahaan yang memang menebang kayu. Itu sudah ketahuan atau belum? Ya tentu saja kalau yang memiliki izin ataupun yang ditemukan di lapangan itu nanti akan dikoordinasikan dengan otoritas terkait. Misalnya Kehutanan Lingkungan Hidup akan memberikan informasi yang sinkron dengan apa yang dibutuhkan. Tapi maksud saya perusahaan yang terduga itu sudah ketahuan ya? Ini kayu-kayu yang ketemu di sungai, di tanah ini sudah ketahuan ini kira-kira dari mana begitu? Ya kan sudah ada yang terdaftar, kemudian dilakukan pengecekan dan itu sudah ada temuan data awal sementara, sudah ada beberapa perusahaan itu. Tapi tentu akan didalami sesuai dengan informasi otentik dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melanjutkan proses penyidikannya. Baik, saya ingin ke Bu Laksmi dulu. Bu Laksmi, ini terkait dengan kayu yang sempat disebutkan di awal adalah kayu lapuk, tapi kalau kita lihat gambar, foto, video di banyak tempat, itu ada kayu gelondongan yang bersih sekali, yang rapi. Lalu bahkan di beberapa kayu itu ada cat yang menunjukkan angka-angka, disebut-sebut tuh nomor seri. Itu sebetulnya kayu legal atau kayu ilegal diduganya, Bu? Kalau kita bicara di lokasi bencana saat ini. Kita fokus di 3 provinsi ini dulu. Siap. Jadi sekarang angle dari yang sedang turun di tim kami untuk menyelidiki dan memproses itu adalah atas dasar dugaan soal identitas. Maka yang kita dalami adalah satu tentunya kayu yang memang legal, kita sebut legal itu adalah karena dia punya izin untuk dimanfaatkan. Kemudian kita juga duga dari yang tentunya tidak memperoleh izin. Tetapi juga tidak sesimpel kemudian apakah ini dimanfaatkan karena untuk kepentingan pengambilan kayunya. Tapi juga ada mekanisme di mana dia ditebang untuk atas alasan misalnya land clearing. Nah itu juga pembukaan lahan ya? Pembukaan lahan. Kemungkinan untuk sawit? Ya bisa saja kan biasanya di sana itu ya? Ya ada tambang, ada kegiatan yang lainnya itu biasanya dilakukan. Semua itu kita sudah identifikasi berdasarkan pantauan awal dan sekarang didalami satu persatu untuk kita pastikan bisa melihat itu nanti sumber-sumbernya dari mana dan kita bisa rekonstruksi pelanggaran-pelanggarannya. Tapi terduganya sudah ketahuan, Bu, kira-kira? Ini kita belum bisa bilang karena memang sedang berproses, tapi terduga asal muasal kayu-kayu ini, perusahaannya mana, kawasan hutannya mana, itu sudah ketahuan? Tentu saja, kami pasti sudah punya gambaran bayangan dan tim kita yang turun ke sana adalah mengikuti hipotesis awal itu dan dilakukan pembuktian di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Dirjen sudah menutup sementara ya 3 perusahaan. Tadi saya sudah sebutkan juga ada PT Agincourt Resources, ada PT PN3, ini punya negara malah. Ada PT North Sumatra Hydro Energy, PLTA Batang, Toru. Itu juga katanya akan ada 20 HPH, Bu Laksmi, akan dibekukan. Benar apa bagaimana itu, Bu? Gini, langkah kami untuk di wilayah bencana. Pertama itu adalah semua stop. Semua aktivitas untuk pemanfaatan, penebangan, pengangkutan stop.
supaya kita bisa jernih untuk mencari identitas dari dugaan yang jadi gelondongan. Identitas kayu itu ya tadi? Betul, Oke. itu langkah cepat kami. Nah, kalau kita bicara soal pencabutan HPH, itu adalah dalam rangka kebijakan luas ketika kita melihat bahwa HPH, kita sebutnya sekarang PBPH ya, itu kinerja dan dugaan pelanggaran-pelanggaran. Oke. Tapi perlu ada yang saya luruskan, 20 yang disebutkan itu tidak semuanya berada di 3 provinsi itu. Itu juga termasuk yang lain. Ada bagian di dalamnya yang di 3 provinsi ini. Itu yang ada bisa bagian di kita dalam 3 luruskan. provinsi? Dari 20 itu berapa? Separuh atau bagaimana, Bu? Ya, nanti kita akan ada informasi lebih lanjut soal itu. Kalau kita melihat Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Laksmi sudah mengatakan bahwa ini kayu-kayu hasil tebangan, bukan kayu yang terhantam banjir lalu roboh dalam posisi hidup, kena banjir lalu roboh. Ini adalah kayu hasil tebangan. Kalau Kementerian Kehutanan melihat hal yang sama atau bagaimana, Bu? Di 3 provinsi ya, kita fokus di 3 provinsi dulu, Bu. Iya, kita jelas melihat bahwa itu ada tipe-tipe jenis-jenis yang macam-macam. Gelondongannya ada, tebangan ada. Kita juga harus akui ada juga yang memang dia longsoran, itu tercabut dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat juga, ya intinya adalah dua-duanya itu terdata begitu, sehingga kemudian sama lah sebetulnya kita berangkatnya dari situ. Tinggal kita cari sekarang identitasnya untuk kita bisa data. Masyarakat kan awam ya, Bu, terkait dengan pohon termasuk kayu gelondongan. Tapi kalau dari temuan teman-teman kehutanan di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, itu kalau melihat kayu gelondongan kan bisa kita lihat lah ya, bersih begitu, Bu, tidak ada kulit kayunya, tidak ada batang dahan dan ranting. Itu masih dalam jumlah normal, maksudnya karena memang longsor, banjir bandang, atau memang itu kemungkinan adalah pohon-pohon yang sudah dipotong, tapi belum sempat turun ke bawah, belum sempat dilalukan lewat sungai, dan kena hantam banjir bandang ikut turun. Itu adalah logika yang saya kira make sense ya. Jadi mekanisme menebang, karena menebang itu butuh banyak sumber daya, itu tidak kemudian dia tebang langsung diangkut. Ada kemungkinan dia ditimbun dulu, sehingga terjadi akumulasi jumlah volume tertentu supaya bisa diangkat, ditransportasikan. Terlepas kepentingannya ya, bisa untuk memanfaatkan kayunya sendiri sebagai bagian dari kayu, panen kayu, atau sebagai bagian dari yang itu tadi, land clearing. Pembukaan lahan. Ya, itu yang kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa ketika ada jumlah besar, ada kemungkinan itu ada timbunan tumpukan, gitu, karena mengangkatnya itu itu dulu. Baik, saya ingin ke Pak Haryono. Pak Haryono, Komisi 4 DPR itu sudah ke lapangan juga, Pak, untuk melihat kemungkinan bahwa ini adalah deforestasi yang berlebihan, tebangan kayunya kebanyakan ilegal misalnya begitu, atau masih belum turun, Pak? Ya, pertama yang pasti saat ini Komisi 4 sudah memutuskan untuk membentuk panja ya, panitia kerja alih fungsi lahan. Dari namanya kita sudah ambil di raker kita bersama dengan teman-teman di Kementerian Kehutanan, ada dugaan dan ada indikasi tentang pengalihan fungsi lahan yang sebelumnya adalah hutan ya, dan kemudian berubah, apakah dia karena pembalakan liar ataukah karena kemudian digunakan untuk kepentingan tambang. Ini sehingga panja tersebut disebut dengan panja alih fungsi lahan. Dan kalau ditanya sudah ke lapangan atau belum, ya kalau secara resmi penugasan sebagai panja, karena kemarin juga baru terbentuk, itu belum ke lokasi banjir, terutama panja ya. Nah, kalau ke lokasi dalam misi yang lain tentu Komisi 4 yang dapilnya di sana, kemudian juga pimpinan Komisi 4 sudah ke 3 lokasi bahkan. Nah, jadi Mas Leo, bagian penting yang harus dipahami oleh publik terkait dengan bencana ini adalah
Komisi 4 memiliki concern yang penuh untuk satu melindungi masyarakat kita, ya. Kemudian yang kedua melakukan tugas secara konstitusi, yaitu pengawasan terhadap mitra kita, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Apakah sudah melakukan pengawasan, kemudian perencanaan, dan sekaligus juga melakukan tindakan-tindakan yang penting dalam rangka mencari akar dari bencana yang terjadi secara kasat mata berkaitan dengan banyaknya lok-lok kayu yang menjadi perhatian publik yang luas. Jadi itu menjadi concern dari Komisi 4 untuk memastikan tadi yang disebut oleh Bu Dirjen ada 12 perusahaan yang kemarin di Komisi 4 secara terbuka juga disampaikan oleh Pak Menteri, sampai sekarang memang belum. Ya, dan akar utama dari bencana itu apakah betul-betul memang karena pembalakan liar, apakah karena alih fungsi lahan, apakah karena pertambangan, itu belum disampaikan secara resmi di dalam laporan teman-teman kehutanan. Pak Riono, apakah sambil menunggu hasil penelitian investigasi dari Satgas PKH khususnya ya Pak, apakah DPR Komisi 4 akan meminta moratorium pembukaan lahan? Karena di dalam pemberitaan itu ada balok-balok kayu yang setelah banjir bandang itu digotong itu Pak menggunakan kendaraan. Ini harus dihentikan dulu semua atau bagaimana DPR melihatnya Pak Riono? Jelas Mas, di hasil raker kita dari 8 poin itu adalah meminta untuk menghentikan semua penebangan hutan yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Total dari izin-izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan izinnya dari pemerintah pusat, terutama teman-teman Kementerian Kehutanan. Dan memang ini sampai kemudian kawan-kawan di Komisi 4 tegas mengatakan kepada Pak Menteri, hentikan semua penebangan kayu, baik itu yang sifatnya legal ataupun apalagi yang ilegal, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan pembukaan lahan untuk kepentingan yang lain di luar fungsi kehutanan. Dan tentunya Komisi 4 atau DPR Pak Riono akan bekerja sama erat ya dengan Satgas PKH ya, supaya tidak memboroskan sumber daya kan Pak. Satgas PKH sudah di lapangan ini, bagaimana Pak Riono? Pasti ya, jadi Satgas PKH yang sudah dibentuk sebelum terjadinya bencana, kami di Komisi 4 yang kemarin sudah membentuk panja, dan nanti kita berikan waktu sampai masa sidang pembukaan di 12 Januari. Harapan kita nanti teman-teman Kementerian Kehutanan sudah dapat dan sudah bisa mengumumkan apakah nanti bersama dengan PKH 12 perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan bencana ini. Baik, Pak Barita, tadi kita belum dapat jawaban. Ada target tidak Pak hasil kerja dari Satgas PKH ini? Karena ya saat ini kan kita sambil membantu saudara-saudara kita di 3 provinsi, penyelamatan nyawa itu diutamakan, tapi kan kita juga ingin menggunakan momentum ini untuk perbaikan. Ada target pengumuman hasil PKH, lalu tindakan selanjutnya, atau memang masih belum tahu Pak? Enggak, itu sudah pasti karena data-data yang sudah dilakukan melalui serangkaian tindakan penyidikan, di kita itu sudah ada daftar dari perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di sana. Tinggal kita mengkonfirmasi temuan-temuan lapangan dari berbagai sumber, dari khususnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta alat bukti yang cukup untuk menyeret para pelaku-pelaku kejahatan yang mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung bencana ini untuk bertanggung jawab secara hukum. Satgas PKH tidak main-main karena sudah turun tim. Tapi kita tentu tidak bisa mendahului proses hukum karena kita harus berangkat dari alat bukti yang kuat. Jadi Bung Leo, dalam proses penyidikan itu dikenal ada penyidikan, alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangkanya. Tersangkanya itu baik korporasinya maupun orang pribadi. Ini semua sudah komitmen untuk segera diselesaikan dengan cepat karena di sana ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kehutanan, ada Agraria Tata Ruang, kemudian ada Lingkungan Hidup dan ada BPKP juga.
sehingga ini bisa disinergikan dengan cepat. Sehingga proses penyidikan dan penuntutan akan menjadi satu rangkaian yang saling melengkapi. Pengumumannya itu akan dilakukan sebelum tahun ini berakhir? Ya kita harapkan demikian. Atau kapan Pak? Kita harapkan demikian karena kita tidak main-main sesuai dengan perintah di Perpres 5 tahun 2025 untuk segera melaksanakan langkah-langkah yang berujung pada proses pertanggungjawaban hukum yang tadi kita katakan apabila alat buktinya sudah cukup dan semuanya sudah dinilai layak dan memadai akan dilanjutkan ke proses hukum pidana. Baik, kita harus jeda dahulu Bapak-Bapak dan Ibu, dan pemirsa tetap bersama kami Top Ekonomi segera kembali. Padang Toru yang menjadi sorotan itu ada paling tidak 8 unit izin yang hari ini sudah dievaluasi semua. Kemudian yang 3 diantaranya, 4 diantaranya kita lakukan kemudian operasional karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Padang Toru. Nah, ini sedang kita lakukan penanganan serius. Di antaranya yang akan kita tempuh adalah dengan audit lingkungan, kemudian sengketa lingkungan hidup dan pembenahan pidana dari 3 atau 4 unit. Nanti kita lihat dulu perkembangannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita masih mencari tahu siapa sebetulnya yang mengirimkan kayu gelondongan di sungai-sungai itu. Saya ingin bertanya ke Bu Laksmi. Bu Laksmi, kita ingin memotret masalah dengan jernih tentunya. Ada legal logging dan ada illegal logging. Dan kalau temuan dari teman-teman kehutanan di 3 provinsi ya Bu, kita fokus di situ, itu lebih banyak yang ilegal atau legal logging? Kalau tanya suruh bandingin, tentu saya tidak bisa memberikan gambaran ukuran. Tapi kami sejak awal tahun 2025 itu mensinyalir ada tindakan ilegal yang kemudian menumpang pada proses-proses yang legal. Kami sebut pencucian. Salah satu langkah yang kami lakukan waktu itu adalah menghentikan layanan penatausahaan pada yang disebut dengan PHAT, pemilik hak atas tanah. Ini adalah skema penebangan kayu di areal kayu alam, di areal di luar kawasan hutan, atau kita sebut APL. Kalau sebagai contoh saja, di Sumatera Utara itu jumlah PHAT itu ada 141. Kalau kita bicaranya hanya PBPH yang legal, itu hanya di Sumatera, total Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu adalah hanya 24. Sementara satu provinsi kita ada PHT ada yang 141, lebih. Ada 70 dan sebagainya. Jadi, tapi kalau kita bicara volume, saya belum bisa jawab. Itu komposisinya mana legal mana ini. Tapi keinginan kita untuk bisa memperbaiki tata kelola soal ilegal ini memang sudah jadi salah satu fokus kita. Ada pertanyaan dari masyarakat, Bu Dirjen, bahwa ini kenapa baru ditindak setelah terjadi bencana? Ada yang berandai-andai mengatakan begini, ini kalau tidak ada hujan besar, tidak ada siklon Senyar, tidak ada longsor, tidak ada banjir bandang, berarti kawasan hutan di Sumatera itu, terutama 3 provinsi itu, tidak ditindak dong. Bagaimana Bu? Sebetulnya tidak tepat juga. Kami itu sudah melakukan langkah-langkah. Tapi betul kejadian yang sebetulnya membuat kami prihatin ini ya, bencana begini besar, itu menjadi urgensi dan scale up kegiatannya menjadi dipercepat. Jadi kalau kita lihat seperti tadi kami sampaikan, dugaan bahwa dia illegal logging sudah terjadi. Pak Barita tadi menyampaikan yang di Sumatera Barat, itu sudah berjalan. PKH juga selama 2 tahun ini kan juga antara lain itu pekerjaannya. Jadi kami ingin menekankan kepada masyarakat, mohon maaf tentu apabila rasanya seperti kita
kurang tanggap. Tapi proses ini sebetulnya sudah berjalan. Sudah berlangsung sebelum bencana? Bahkan sebelum bencana, betul. Dengan ada bencana akan lebih tegas, akan lebih berani, akan lebih cepat atau bagaimana, Bu? Ya tentu saja ini empati Pak. Kalau sudah kerusakannya seperti ini, kami pun juga mengevaluasi sendiri ini tata kelola kita, cara pengawasan kita, cara penegakan kita berarti memang harus scale up dengan urgensi yang sudah jauh berbeda. Oke. Pak Barita, dari temuan teman-teman PKH, Satgas PKH di lapangan, penebangan hutan, penebangan pohon, itu sporadis Pak, pengusaha-pengusaha kecil-kecil, atau memang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan besar. Ada disebut-sebut ini perusahaan yang menambang emas. Ada yang disebut-sebut menanam eukaliptus. Ada yang membuka lahan, tadi kata Bu Dirjen, yang disebut-sebut adalah untuk membangun kebun sawit. Benar apa benar Pak itu? Ya itu sama dosanya kan. Mau untuk apapun itu, faktanya dia melakukan itu dengan mengenyampingkan regulasi, pertanggungjawaban sosial, dan ini yang akan dikejar. Jadi ini penebangannya memang bukan kecil-kecil ya, bukan rakyat, bukan sporadis ya, memang perusahaan besar. Memang perusahaan besar. Kalau kita lihat ya dari temuan-temuan awal ya, sebab seberapa kuatkah kalau dia individu pribadi, tapi jangan juga lupa ada juga oknum-oknum tertentu yang atas nama pribadi ya melakukan atau mengumpulkan, sehingga ini juga banyak sporadis terjadi berdasarkan temuan itu. Nah inilah sebabnya kita harus cermat, hati-hati dan komprehensif agar tidak ada yang lolos. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran itu harus dilakukan. Nah itu tindakan yang sekarang dinantikan rakyat. Sebab orang yang sudah terkena bencana tentu pertanggungjawaban yang bisa diberikan negara adalah menjatuhkan sanksi dan memproses siapa yang bertanggung jawab. Serta memastikan hal tersebut tidak boleh terulang lagi. Tata kelolanya diperbaiki, pengawasannya disempurnakan. Inilah bagian dari roadmap ya Satgas untuk melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bung Leo. Di pemberitaan Pak Barita disebut-sebut bahwa, saya sebut inisialnya saja ya, karena ini kan masih terduga ya. Ada PT AR dan PT TPL yang mengcounter dugaan itu. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan hukum, aturan-aturan legal. Itu bagaimana Pak? Ya kita juga tentu akan memverifikasinya dengan peraturan. Dengan konfirmasi kepada dokumen-dokumen perizinan, dokumen-dokumen usaha, audit lingkungannya. Ya inilah sebabnya lintas sektoral ini harus jalan. Sebab kompetensi itu ada di kehutanan, ada di ATR, ada di BPN lingkungan hidup. Nah semua ini harus bekerja sama. Kita kan punya data, kita cross check, kita lihat, kita evaluasi, kita audit sudah benar enggak. Sebab penegakan hukum itu kan dilakukan landasannya hukum juga Bung Leo. Jadi kalau di sana mengatakan kami punya itu, kita juga sebagai berproses hukum saja akan menyajikan data yang dapat kita tanggungjawab karena prinsipnya bekerja berdasarkan regulasi aturan. Dan dengan itu semua akan transparan dan objektif. Baik, Pak Haryono, kalau kita sudah menyematkan kata mafia dalam hal apapun ya, biasanya susah sekali dilawan karena mafia sendiri kan kata-kata itu sering disandingkan dengan gurita. Kalau Anda lihat dalam kasus bencana yang menimpa 3 provinsi terujung Sumatera ini Pak Haryono, kita akan bisa melihat mafia kalau memang benar ada ya, itu bisa benar-benar ditindak, negara memang hadir, atau jangan-jangan seperti sekian kasus yang menyematkan kata mafia lagi, akhirnya kita lupa karena waktu berjalan Pak Haryono. Bagaimana Pak? Saya rasa ini kita ada keseriusan bersama ya berkaitan dengan penindakan dan sekaligus pengusutan terhadap bencana ini. Ya, mungkin kita ambil contoh kasus pagar laut kemarin ya, dan terbukti kan siapa yang kemudian menjadi pemainnya, siapa yang menjadi aktornya, dan kemudian sekarang juga proses hukum. Tentu Pak Barita, Bu Laksmi punya data dan kami di DPR sebagai fungsi kontrol pengawasan melalui Panja yang memiliki tugas juga menyelidiki, kemudian nanti menganalisa, kemudian nanti memberikan rekomendasi
ini menjadi bagian yang tidak lepas dari untuk menyampaikan kepada publik, jangan sampai kemudian publik punya asumsi, oh ternyata yang ditindak adalah mereka-mereka yang mungkin kelasnya kelas teri kayak begitu. Ya, kita sampaikan di Komisi 4 tidak pandang bulu mau bintang 1, bintang 2 atau bintang berapapun. Kemarin Ibu Ketua juga sampaikan, kita minta untuk kemudian ditindak tegas. Ya, karena apa? Ya, ini adalah bencana nasional. Menurut kami bencana yang cukup serius. Dan ini yang sudah dijanjikan oleh teman-teman di Kementerian Kehutanan. Nanti akan kita tagih ya Bu Laksmi dan Pak Menteri di Panja ataupun di Komisi 4 memastikan bahwa tidak ada kemudian yang ditutup-tutupi. Ya, 12 itu siapa? Termasuk 20 yang tadi disampaikan di 3 provinsi itu berapa? Siapa di dalamnya? Saya rasa ini menjadi komitmen dan sekaligus juga menjadi bagian penting untuk diungkap kepada publik. Tetapi Mas Leo, mungkin dalam konteks yang lebih makro ya, kenapa kemudian Komisi 4 punya agenda besar sebelum adanya bencana ini adalah perubahan Undang-Undang 41/99 tentang kehutanan. Dan juga jangan lupa bahwa izin usaha berisiko yang sekarang menginduk kepada Undang-Undang 6/2023 tentang Cipta Kerja bisa jadi menjadi salah satu penyebab kemudian orang melakukan pemanfaatan kawasan hutan dengan balutan yang legal tapi melakukan tindakan-tindakan ilegal yang saya rasa tidak setahun 2 tahun dan kemudian terjadi bencana begitu dahsyat. Mungkin itu praktek itu sudah terjadi mungkin ya bisa jadi 5 tahun berjalan seperti itu. Pak Riono tadi Pak Riono tadi Anda barusan mengatakan, saya hanya ingin melanjutkan ya, bahwa DPR itu mengatakan bahwa kalaupun yang dihadapi bintang 1, bintang 2 harus ditindak tegas. Kalau yang dihadapi bintang 3 atau bintang 4, Pak, itu bagaimana? Sama Mas, saya hanya mengulangi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi ya, bahwa Komisi 4 akan bersama dengan Kementerian Kehutanan memastikan siapa yang menjadi aktor dan menjadi penyebab bencana, apakah itu korporasi ataukah kemudian juga perorangan. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Barita, ya kita harus tindak tegas. Karena ini sudah luar biasa bencana yang terjadi. Baik, kita harus jeda dahulu Pak Riono, Pak Barita, dan Bu Laksmi, dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Laksmi, untuk tidak membuat peristiwa ini terlupakan dengan berjalannya waktu, Bu, apa yang akan Kementerian Kehutanan lakukan untuk memastikan tidak terulang lagi perusakan atau kerusakan hutan khususnya di 3 provinsi yang baru saja kena bencana itu, Bu? Pertama adalah kami pastikan tata kelola kita perbaiki. Karena kami mulai dari evaluasi semuanya. Tadi kita sebut PBPH ada ujungnya pencabutan, itu sebetulnya karena kami akan evaluasi semuanya tanpa kecuali. Jadi itu yang kami tegaskan kembali soal itu. Kemudian yang kedua, kita lihat kembali regulasinya. Bagaimanapun juga kejadian yang ekstrim, bencana karena cuaca ekstrim, itu menandakan saatnya juga kita evaluasi. Tadi juga sudah diangkat oleh Pak Riono. Mungkin sistem regulasi kita sudah mulai tidak cocok atau kurang bisa mengikuti adaptasi situasi seperti ini. Ini mungkin pengaruh cuaca dan sebagainya kan climate change dan sebagainya. Jadi kami sangat serius untuk melihat kembali mekanisme, termasuk pada saat kami memberikan izin, mengawasi, membuatkan SOP,
itu betul-betul kami evaluasi ulang sekali dan dengan ini. Yang ketiga tentu saja kami harus sekarang membuat mekanisme bagaimana ketika terjadi kejadian bencana luar biasa seperti ini. Seperti contohnya effort kita juga harus secara bersama untuk membantu pemulihan. Tetapi di sisi yang lain kita juga pastikan proses ini bebas dari risiko penumpangan. Jadi misalnya ada kayu-kayu yang menyebar, kita sudah sampaikan dapat dimanfaatkan untuk konstruksi kembali, dimanfaatkan untuk membangun sarpras. Tapi pada saat bersamaan kami tidak ingin ini ditumpangi oleh kegiatan ilegal atau pencucian atau kita sebut seperti itu. Tidak boleh lok-lok itu kemudian ada yang ngambil begitu? Selain untuk rekonstruksi atau perbaikan itu? Ya tentu saja, apalagi kemudian dijual, itu lebih tidak tepat lagi. Ada yang mengawasi di lapangan, Bu? Karena dari Jakarta ke sana kan jauh. Kita semua kolaborasi. Yang jelas dari kami sudah mengeluarkan surat edaran. Semua yang penting itu prosesnya adalah berhenti dulu nih semua source-nya. Ya, mau yang PBPH maupun yang sambil ini penyelidikan juga kan, maupun yang dari PHAT maupun yang land clearing kegiatan non kehutanan, berhenti dulu. Mau nebang, mau ngumpulin, mau ngangkut. Nah, kemudian mari kita resources-nya, energinya adalah untuk membantu pemulihan melalui bencana pemanfaatan kayu-kayu tersebut. Sambil kemudian kita pastikan bahwa ini tata kelola kita perbaiki, kita evaluasi menyeluruh. Itu sebetulnya yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih Bu Lasmi. Pak Barita, tentunya apa yang dikerjakan oleh Satgas yang Anda masuk di dalamnya PKH ini Pak, sangat dinanti-nantikan semua. Karena betul kita ingin menertibkan penggunaan hutan, tapi kan juga tetap harus menghormati hukum. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan yang mengaku legal dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan hukum, kan harus juga dijamin hak-haknya. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang, ini kan berkejaran dengan waktu Pak? Atau seperti apa PKH melihatnya? Ya, yang pertama sekali tentu Bung Leo jangka pendek. Ini sangat mendesak. Penyidikan dan penuntasan siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana ini yang bersumber dari penyimpangan terhadap penggunaan perizinan atau pengelolaan secara liar dari sumber-sumber kehutanan yang digunakan untuk perkebunan maupun pertambangan. Itu jangka pendek. Kemudian karena itu penting untuk menjawab pertanyaan dan kekecewaan masyarakat itu, negara tentu harus tampil untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, tadi yang sampaikan Bu Lasmi saya kira tepat, tata kelolanya. Di dalam regulasi kita jangan sampai ada celah kerawanan yang digunakan ya secara masif untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Maksudnya seperti apa itu Pak? Ya misalnya satu data ya, one map polisinya. Petanya? Petanya, sehingga peta kawasan hutan itu sama di semua kementerian lembaga. Saat ini beda? Ya, tentu yang kita harapkan bisa satu dengan basis informasi geospasial. Nah itu harus bersumber pada data saintifik. Nah kita menuju ke sana sehingga secara sistem tadi tentu kita tidak mungkin mengawasi orang perorangan, tapi secara sistem bisa dideteksi lebih cepat. Apabila ada indikasi penggundulan hutan, ada hutan yang dikelola secara tidak sah, ada penebangan hutan, itu kan bisa kelihatan dengan citra satelit yang efektif. Nah itu akan menjadi satu langkah-langkah peta yang dilakukan. Yang ketiga, penyempurnaan regulasi itu untuk dan dipastikan dilaksanakan. Jadi penertiban ini adalah juga mencakup perencanaannya dibenerin, kewajiban-kewajiban regulasi, audit yang selama ini digunakan kembali dipastikan bahwa itu benar, sehingga seluruh instrumen korporasi tadi disinggung, tidak perlu khawatir investasi bisnis, tapi kita pastikan menundukkan korporasi dan bisnis pada aturan regulasi. So itulah yang menjamin kepatuhan itu. Dan hasil PKH akan kita ketahui sebelum akhir Desember ini tahun ini ya Pak? Sebagai informasi terakhir, saat ini sampai hari ini 3,8 juta kawasan hutan sudah kembali kepada negara. Nah kita harapkan Desember ini bisa tercapai 4 juta hektar. Baik, Pak Riono, ini kan
kalau nanti ada perusahaan yang ditindak karena melanggar peraturan, kan it takes two to tango, Pak. Ketika dia melanggar peraturan, biasanya akan ada oknum pemerintah atau dinas atau kementerian yang juga membiarkan pelanggaran itu terjadi. Apakah itu juga nanti akan diungkap oleh DPR atau seperti apa, Pak Riono? Iya, jadi secara khusus ya berkaitan dengan tugas Panja tentu adalah melakukan dan mengungkap sampai memberikan rekomendasi ya, sekaligus juga nanti mengawasi pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh Bu Laksmi, sejauh mana kemudian kita menjawab keraguan publik dan sekaligus juga menyampaikan kepada publik tugas dan fungsi teman-teman di Kementerian Kehutanan dan kami di DPR itu bisa terlaksana semaksimal mungkin ya. Lintas sektor, lintas stakeholder ya, termasuk di dalamnya adalah kementerian, kemudian ada pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, tentu menjadi satu kesatuan yang bisa dimintai ya penjelasan oleh Panja ya, di dalam hal ini Panja alih fungsi lahan ya, sehingga mudah-mudahan ya kami sampaikan kembali ya, kalau Satgas PKH bisa akhir Desember ya, tentu ini adalah menjadi pemicu juga buat teman-teman di Komisi 4 terutama di Panja untuk secara detail dan sekaligus juga gamblang nanti mengetahui akar permasalahan dari bencana ini versi lingkungan, khususnya pengelolaan kawasan hutan itu pembalakan dan kemudian pemanfaatan secara ilegal, masyarakat menjadi tahu, oh ternyata memang tata kelola kita masih perlu banyak yang kita perbaiki. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Pak Riono, Pak Barita, dan Bu Laksmi, benar-benar menjadi bagian dari kebijakan yang akan segera diambil. Terima kasih Pak Riono, Pak Barita, dan Bu Laksmi. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saksikan kembali Top Ekonomis Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.